Halo, wilujeng waya kieu. Aa teteh mamang mas mbak abah uak kakak dan dede tercinta. Balik lagi dengan saya manusia tanpa tanda jasa. Setelah melihat video tadi, mungkin kamu seketika menyamakannya dengan sosok yang ini. Ya, tepat, dia adalah Joker. Joker merupakan satu di antara karakter penjahat paling ikonis dalam dunia perfilman. Joker kali pertama muncul dalam buku komik Batman pada 1940. Karakter yang mempunyai perilaku antagonis dan psikopat. Namun, saya tidak akan mereview filmnya. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini saya telah merangkum ciri-ciri seorang psikopat yang bisa dimilikinya. Dan tanpa banyak bacot pakai pelangi lagi, langsung saja kita gaskan saudara-saudara. Joker, Friday the 13th, Michael Myers, dan lain sebagainya adalah karakter-karakter yang dikenal seorang psikopat pada sebuah film. Psikopat sendiri adalah individu dengan sifat yang sering menggunakan kepribadian palsu untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka kerap digambarkan sebagai pembunuh berdarah dingin, pelaku pemerkosa keji, temperamental, atau gemar menyiksa orang lain yang tak bersalah. Nama psikopat seringkali muncul dalam pemberitaan media ketika terjadi pembunuhan yang sadis dan kejam. Istilah psikopat merupakan kata serapan dari bahasa Inggris psikopat. Kata ini berasal dari kata psi yang berarti jiwa dan pathos artinya penyakit. Ciri psikopat yang paling sering ditemui dan umum terjadi ialah egosentris dan antisosial. Dalam ilmu psikologi, psikopat memiliki nama lain gangguan kepribadian antisosial atau disingkat ASP, serta berbeda dengan sakit gila. Satu di antara kasus psikopat yang paling terkenal ialah Raja Inggris Richard III. Masyarakat berpendapat bahwa psikopat adalah seorang pembunuh yang antisosial, senang menyendiri, dan tidak mampu menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Padahal sebetulnya, beberapa psikopat ada yang dapat terlihat normal dan bahkan memiliki kehidupan yang sukses. Seorang psikopat cenderung memiliki hati yang dingin dan memikirkan matang-matang apa yang ia lakukan. Seorang psikopat memotivasi orang lain melalui rasa takut dan gila rasa hormat, serta berniat untuk menghancurkan daripada membetulkan. Pintar bicara dan sukar tebar pesona. Psikopat adalah pembicara yang hebat, yang dapat dengan mudah menaburkan pendapat dengan tanggapan cerdas dan cerita yang tidak mungkin menjadi meyakinkan, yang membuat mereka terlihat baik. Tak hanya itu, seorang psikopat sering tebar pesona dan membuat anggapan bahwa psikopat itu orang yang menyenangkan. Psikopat adalah seorang pembohong yang ulung dan lihai memutarbalikkan kata. Jika seorang psikopat mulai berbohong, mereka tidak bisa dan tidak mau berhenti. Tidak seperti orang normal, psikopat tidak peduli jika kebohongan mereka diketahui karena mereka bisa berbohong lagi untuk menutupinya. Licik dan manipulatif. Psikopat adalah master dari tiga hal: manipulasi, defleksi, dan tipuan, yang semuanya membantu mereka mempertahankan untuk selalu menjadi posisi nomor satu. Psikopat sangat bisa menerima pujian, tapi bila ada yang tidak beres, mereka mencari kambing hitam untuk membelokkan dan menyalahkan. Masa kecil yang suram. Kemungkinan besar psikopat adalah para pelaku bullying di taman bermain sewaktu kecilnya. Perilaku awalnya sedari kecil sudah sering melakukan kebohongan, kecurangan, pencurian, pembakaran, pembolosan, penyalahgunaan narkoba, vandalisme, atau melakukan kegiatan seks sebelum waktunya. Minim merasakan emosi. Psikopat adalah seorang yang dapat secara efektif meniru respon emosional. Namun seringkali seorang psikopat tidak bisa dengan tulus merasakannya. Kebanyakan psikopat ahli memanipulasi orang di sekitar. Mereka tidak menyadari sifat asli mereka sampai hal buruk telah terjadi. Suka menyiksa hewan. Psikopat adalah seseorang yang suka menyakiti hewan peliharaannya, bahkan seringkali melakukan penyiksaan hingga menyebabkan kematian. Pernyataan ciri-ciri tersebut di atas seringkali muncul dalam pikiran. Apakah diri saya psikopat atau tidak? Atau merasa orang di sekitar memiliki ciri seperti itu, meski dia terlihat normal. Daripada Anda menduga-duga, lebih baik buktikan sendiri dengan tes-tes yang akan kita lakukan. Di sini, ada beberapa pertanyaan yang akan membuktikan siapa di antara Anda yang memiliki ciri psikopat. Agar hasil lebih akurat, kamu harus menjawab dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan apa yang ada di pikiranmu. Tenang, pertanyaannya pilihan ganda, bukan esai dan tidak ada rumus ataupun angka.
Apakah Anda sudah siap untuk tesnya? Yuk, let's go. Yang pertama, Anda seringkali melihat ke arah cermin, tetapi setiap sedang bercermin, Anda selalu merasa tidak puas. Apa alasannya? Tidak menyukai penampilan diri sendiri. B. Terdapat luka di wajah. C. Berat badan bertambah. D. Kaca tidak bersih. Sudah? Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Di dinding rumah kosong terdapat prajurit yang sedang terluka. Di manakah letak lukanya? A. Kepala. B. Kaki. C. Tangan. D. Mata. Atau E. Jantung. Soal nomor 3. Saat Anda berada dalam hutan yang gelap, tepat di depan Anda terlihat ada sebuah rumah. Saat Anda sedang melihat ke arah rumah itu, tiba-tiba ada sesuatu melintas di belakang Anda. Apakah yang melintas? A. Hewan liar. B. Daun. C. Lawan jenis. D. Hantu. E. Anjing. Sudah? Oke, lanjut. Soal nomor 4. Anda sedang haus dan menemukan mesin penjual otomatis. Namun minuman di dalam mesin penjual otomatis tidak ada yang bermerek, hanya ada warnanya. Lalu, minuman dengan warna apa yang akan Anda pilih? A. Biru. B. Kuning. C. Merah. D. Bening. E. Warna lain. Soal nomor 5. Anda sedang berada di dalam ruangan gelap dan di luar terdapat pembunuh yang sedang mencari Anda. Tidak ada benda apapun yang dapat dipakai untuk pertahanan diri. Di manakah Anda akan bersembunyi? A. Belakang pintu. B. Bawah ranjang. C. Luar jendela. D. Dalam lemari. Soal nomor 6 yang terakhir. Anda akhirnya memutuskan untuk membunuh orang yang Anda benci selama 10 tahun. Lalu, Anda pergi ke sebuah toko untuk membeli pisau. Ada dua pilihan, pisau harga 60.000 dan pisau harga 600.000. Lalu Anda membeli yang 60.000 tanpa ragu. Apa alasan Anda? A. Tidak suka menggunakan banyak uang. B. Dapat membunuh dengan lebih sakit. C. Pisau tersebut terlihat lebih tajam. D. Uang tidak cukup. Dan ini dia jawabannya. Jawaban untuk soal nomor 1. Pertanyaan pertama mengenai cermin. Umumnya, orang yang normal akan melihat kekurangan pada dirinya sendiri. Tapi, seorang psikopat akan mencari penyebab suatu masalah di luar dirinya sendiri sebagai penyebab ketidakpuasannya. Artinya, psikopat akan menjawab, kaca tidak bersih atau cerminnya kotor. Pertanyaan kedua, mengenai detail tubuh yang terluka. Orang biasanya akan menjawab tangan, kepala, atau kaki yang hancur atau terpisah karena selalu melihatnya di film. Sedangkan seorang psikopat akan memilih organ dalam yang lebih detail karena memiliki sesuatu yang terlalu rinci terhadap apapun. Itu berarti jawabannya D dan E, mata dan jantung. Jawaban soal nomor 3. Pertanyaan ketiga mengenai tersesat di dalam hutan. Sebanyak 97% orang normal memilih binatang liar, hantu, atau angin. Hanya 3% memilih anjing atau manusia. Seorang kriminal biasanya memilih lawan jenis yang merupakan sasaran empuk untuk kejahatan mereka. Dan mereka yang diperkirakan seorang psikopat cenderung memilih anjing dan segera melenyapkan hewan tersebut. Hal ini dikarenakan dapat mengganggu mereka di tempat kejadian perkara saat melakukan aksinya. Pertanyaan keempat mengenai minuman. Biasanya, orang normal akan memilih warna yang sesuai dengan keadaan hatinya saat menjawab pertanyaan mengenai hal ini. Sementara seorang psikopat yang tidak bisa merasakan emosi akan memilih warna putih bersih. Pertanyaan kelima, mengenai pembunuh yang akan datang ke rumah. Seorang psikopat akan berpikir untuk bersembunyi di belakang pintu sehingga ia dapat mengambil senjata dari pembunuh tersebut dan menyerangnya, atau sudah menyiapkan serangan yang brutal untuk membalasnya. Pertanyaan ke-6 dan pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-6 mengenai pisau yang dibeli. Biasanya saat seseorang membeli pisau untuk membunuh orang lain, orang tersebut akan memilih pisau yang mahal atau tidak memperdulikan harga sama sekali. Tapi, seorang psikopat akan memilih untuk membeli pisau yang lebih murah dengan kualitas yang biasa dan mungkin tak setajam pisau yang mahal. Untuk membunuh orang tersebut lebih lama dan dengan penuh penyiksaan. Itu hanya mini tesnya saja.
Masih ada serangkaian tes lagi untuk mengetahui kamu psikopat atau tidak. Kabar baiknya, meski psikopat tidak bisa sembuh, perilakunya bisa dikendalikan atau dikelola. Satu-satunya cara untuk mengendalikan perilaku seorang psikopat adalah dengan mendapatkan terapi dari psikolog atau psikiater. Roda kehidupan memang selalu berputar. Terkadang kita berada di atas, terkadang juga di bawah, atau sedang dalam kondisi paling terpuruk. Di saat seperti itu, pikiran dan fisik diuji. Berbagai macam persoalan dipikirkan, mulai dari bayar tagihan motor, PDAM, token listrik, mengejar target kawin. Naon sih aing? Saat terpuruk, kamu hanya butuh suntikan semangat, dan jangan ikutin nafsu setan yang menjurus ke arah kriminal. Persoalan hidup memang membuat kita stres, dan juga kamu hilang arah. Jika udah seperti itu, ambil wudhu dan sholatlah. Niscaya pasti ada jalan. Contohnya bikin konten seperti saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar saya lebih semangat upload setiap minggunya, dan saya dapat asupan cuan kuning untuk beli sedikit kinerja di Alfamart. Terima kasih.